Kiblat mana sih kok gak balik-balik? Masalah penting apa yang diomongin sama Bambu? Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Husna. Kamu dari mana? Ini saya habis beli makanan. Mbak Talia udah tahu belum kalau Mbak Husna mau berhenti ngajar di sini? Pasti nggak tahu kan? Kamu jadi berhenti ngajar di pesantren? Kamu kenapa tiba-tiba nanya soal itu? Oh enggak apa-apa, saya cuma mau bikin perpisahan aja kalau misalnya memang kamu mau keluar dari pesantren. Jadi sekalian kita bikin acara perpisahan sama pengajaran lain juga gitu. Sebenarnya saya masih mempertimbangkan omongan Kiai Umar agar saya masih tetap mengajar di pesantren. Talia, saya mau ngomong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Husna. Gimana kabar, sehat ya? Iya baik, lama banget kamu tadi keluarnya. Jangan begitu dong, masa aku cuma pergi sebentar ya udah dicariin sih, kangen banget ya. Udah malam jadi kayaknya sebaiknya kita pulang ke rumah masing-masing kali ya. Kita masuk dulu, udah malam juga kan. Husna, kami pamit ya. Masuk dulu, terima kasih sudah mampir. Sama-sama. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga besok ada waktu yang tepat buat bahas masalah ini. Karena sebaiknya kalian tahu kondisi kiblat. Maaf, aku nggak sengaja. Nggak apa-apa. Maaf, aku mau ke kamar mandi. Apaan sih, nggak usah mikir macam-macam deh. Ini aku nih megang tangan kamu karena aku butuh bantuan untuk bangun. Lagian juga aku mau pindah ke kasur juga kok. Aku bantuin sini. Kamu nggak apa-apa? Tanya nggak apa-apa, sakit lah. Nggak sakit. Udah nggak apa-apa. Kamu mau toilet? Iya betul. Ini sih. Kayaknya kan aku mau ngebahas soal Arga. Tapi Kiblat juga nggak hindar kayaknya. Apa dia masih mikir kalau misalnya aku belum ngelupain Arga ya? Mbak Talia yang sabar ya. Pasti suatu saat nanti Mbak Talia bisa bikin program yang baru di Studio 5. Terus kita syuting bareng. Terus kita dapat rating yang spektakuler, menggelegar. Ya kan? Amin. Makasih ya, Ti. Mbak, tapi Titi masih kepikiran deh Mbak sama ceritanya Mbak Talia. Kok bisa ya Babang Kacer pas banget ngajakin Mbak Talia ke Allegra Resto, which is itu resto banyak kenangan Mbak Talia sama Mas Arga. Ya namanya juga kebetulan, Ti. Nggak ada yang tahu juga. Mbak, Babang Kacer pasti baca note itu. Dan udah pasti cemburu.
Atau jangan-jangan memang Bapak Culture itu cemburu tapi dia nggak mau ngeliatin ke Mbak Thalia. Nggak mau ngomong, nggak mau terus terang. Soalnya ya mana mungkin sampai detik ini Bapak Culture belum melakukan ibadah sama Mbak Thalia sama istri. Bisa kecil nggak suaranya? Itu dia yang saya pikirin, Ti. Tau nggak semalaman tuh saya sampai nggak bisa tidur gara-gara mikirin hal itu. Saya tuh pusing. Mbak Thalia udah cerita ke Bapak Culture belum kalau Mas Arka meninggal? Nah, itu maksud Titi. Masalahnya, Ti, ketika saya mau jelasin sama dia bilang dia nggak perlu penjelasan karena dia mengerti semua orang itu punya masa lalu. Maaf banget ya Mbak, maaf banget. Bukannya Titi mau menggurui, cuma alangkah baiknya Mbak Thalia itu mendingan berterus terang sama Bapak Culture. Karena apa? Nih kalau dua-duanya nih ya terus terang bercerita ini itu nggak ada yang disembunyiin. Siapa tahu Bapak Culture perasaannya langsung membara lagi, ya kan? Soalnya mau sampai kapan bakal kayak gini terus Mbak? Titi itu tiap denger cerita Mbak Thalia, Titi juga sedih. Karena Bapak Culture belum Mbak Thalia sama sekali, gimana? Apa benar kamu bahagia menjadi istrinya Kiblat? Karena kamu sampai segitunya loh untuk berusaha menjadi istri yang baik buat Kiblat. Mas Fandi, mau saya bahagia atau enggak dalam pernikahan saya sama Kiblat, Mas Fandi sama sekali nggak perlu ikut campur urusan saya. Gimana ya, Teh? Saya yakin pasti kamu nggak bahagia sama Kiblat. Maaf Thalia, saya mendengar pembicaraan kamu sama Titi. Saya bukannya mau ikut campur, tapi masalah kamu sama Kiblat pasti dipicu gara-gara perempuan itu kan, yang bernama Husna, mantannya Kiblat. Kalau sampai seorang suami nggak mau menyentuh istrinya, itu artinya suaminya itu nggak cinta sama istrinya. Dan bisa dipastikan suaminya pasti cinta sama orang lain. Mas Fandi, stop. Ikut campur urusan rumah tangga saya. Karena itu bukan urusannya Mas Fandi. Thalia tunggu, Thalia. Harusnya itu kamu menerima cinta aku, Thalia. Dan menolak perjodohan dengan Kiblat. Karena aku tuh lebih bisa membahagiakan kamu daripada Kiblat. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kiai, apa boleh saya bicara sebentar sama Pak Kiai? Oh, masalah pengunduran diri Nak Husna itu. Astagfirullahaladzim, itu Husna baik sama ayah. Sebenarnya bukan sih Pak Kiai. Ada hal lain yang mau saya obrolin. Tapi apa boleh kita ngobrolnya di dalam? Oh iya, baik. Silakan. Mari. Apa jangan-jangan Husna mau ngomong soal penyakit aku kaya? Astagfirullahaladzim. Kiblat gak boleh susah. Nak Husna, jadi apa sebetulnya yang ingin Nak Husna ceritakan? Maaf Kiai Umar. Apa Kiai Umar udah tahu berita yang dari rumah sakit Alexandria yang ada di Sudan? Atau mungkin Ustadz Bambu udah jelasin soal ini ke Kiai Umar? Belum. Sebetulnya ada masalah apa? Sebenarnya berita dari rumah sakit Alexandria itu tertulis bahwa Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ayah, aku tidak ngotok pintu karena pintu terbuka.
boleh aku bicara sama kamu sebentar, Husna? Boleh ya? Boleh, boleh. Tapi ada masalah apa ini? Nanti Kiblat jelaskan. Saya permisi dulu yang Kiai Umar. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiblat, Kiblat. Ada masalah apa ini sebenarnya? Kok tiba-tiba ada surat dari rumah sakit Alexandria Sudan? Iya, ini ada sedikit masalah. Lebih tepatnya kesalahpahaman aja. Tapi Kiblat lagi menyelesaikannya. Nanti kalau sudah beres, Kiblat ceritakan. Maaf ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.